Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita memasuki tahap baru ya dalam semester ini, yaitu pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kalian tidak berkecil hati dan tetap semangat. Ibu sudah memberikan mata pelajarannya tadi, bahannya, dan silahkan sambil ibu menerangkan melihat bahan atau materi ajar yang sebelumnya telah kalian tulis barangkali ya. Kita akan membahas mengenai 3 pemimpin besar Daulah Bani Umayyah, yaitu yang Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil dan Al-Malik. Kita akan meneruskan pelajaran mengenai Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, karena selama 12 tahun memerintah, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, Yaman di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, sehingga akhirnya kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin sangat terkenal di dunia barat dan dia terkenal dengan sebutan Saladin. Kenapa dia sangat terkenal? Yang pertama karena kepemimpinannya. Ia adalah sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Itu dibuktikan dengan cara dia bisa memilih wazir. Wazir adalah orang-orang yang membantu dalam dia bekerja, dan wazirnya itu adalah orang yang sangat cerdas dan terdidik. Di antaranya adalah Al-Qadi, Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahan. Sementara itu, sekretaris pribadinya juga yang bernama Burhanuddin bin Shaddad juga sangat terkenal dan berhasil menulis biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin di sini tidak membuat kekuasaan berpusat di Mesir, tapi dia membagi-bagi kekuasaan pada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Bisa dilihat halaman 88. Dalam kegiatan perekonomian seperti yang kita bahas minggu kemarin, beliau juga di sini mengadakan kerjasama dengan perdagangan di kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai seorang pembaharu di Mesir karena telah mengembalikan madhab Sunni. Dan untuk keberhasilannya di sini, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberikan gelar Al-Mu'izz li Amiril Mukminin, yang artinya penguasa yang sangat mulia. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultan Islam wal Muslimin, yaitu pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Sekarang yang kedua adalah keperwiraannya. Di sini Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang perwira yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuasaannya sangat tangguh dan ditakuti oleh semua negara. Karena apa? Karena diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia juga membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Mukotam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumen yang disumbangkannya selama beliau menjadi seorang penguasa adalah dibangun sebuah benteng pertahanan yang bernama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo, Mesir pada tahun 1183 Masehi. Kehidupannya penuh dengan perjuangan menunaikan tugas negara dan agama,
perang yang dilakukannya dalam rangka membela negara dan agama Islam. Ia adalah seorang kesatria yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Ini dibuktikan ketika ia menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Padahal dia bukan seorang Kristen, tapi karena saat itu rakyatnya ada yang beragama bukan Islam, yaitu agama Kristen, ia tetap mengunjunginya. Yang kedua, ketika terjadi perdamaian dengan tentara salib, saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh Islam, tapi Salahuddin Al-Ayyubi mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin berusaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab, terutama di Mesir dan Sam, pada satu daulah kekuasaan. Usaha ini kemudian mendapat sambutan dari orang-orang yang kedudukannya merasa terancam dengan kepemimpinannya. Maka usaha yang pertama kali dilakukan adalah menumpas segala bentuk pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaan supaya kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh. Adapun usahanya antara lain adalah memadamkan pemberontakan Hazib. Hazib adalah seorang kepala rumah tangga, atau kalau bahasanya sekarang yang mengatur urusan khalifah. Dia adalah seorang kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Al-Adid saat itu adalah khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, dan Hajib ini memberontak kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu kedua, dia melakukan perluasan wilayah ke Ayyubiyah dan melakukan wilayah perluasan ke Damaskus dan Mosul. Tujuannya apa? Dia melakukan perdamaian adalah ingin menyatukan Mesir, Suriah, dan Nubah, Yaman, dan Tripoli. Dan usaha itu menghasilkan hasil yang gemilang. Perang salib pada masa Salahuddin Al-Ayyubi adalah pada periode yang kedua, yaitu sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam karena ingin membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Kristen. Ada beberapa peperangan penting yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pertempuran Safuria, pertempuran Hittin, dan pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang sangat terkenal dan merupakan pahlawan bagi orang Islam karena kecintaannya terhadap negara dan agama telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam dari penjajahan saat itu. Kehadiran Salahuddin dalam perang salib merupakan anugerah strategi yang dikembangkan dalam membangun kondisi umat Islam benar-benar menyatukan kekuatan umat Islam dalam rangka membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat Kristen. Jadi maksudnya di sini adalah saat itu umat Islam terpecah belah dan tujuan beliau adalah ingin mempersatukan umat Islam. Yang kedua, saat itu umat Islam berada pada penjajahan, maksudnya Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu saat itu dikuasai oleh orang-orang Kristen, dan beliau adalah tokoh yang berperan membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang Kristen. Sekian yang Ibu bisa terangkan hari ini. Silahkan materinya dirangkum ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.